everybody, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang seorang ibu yang sepertinya sedang emosional begitu. Tapi the first, Madam Suki mau sending love buat ibu dari istrinya Bekti. Siapa itu? Indra Bekti, ya. Atila, iya. Jadi si ibu ini lagi kayak emosi tingkat dewa. Coba ya, kita dengarkan ya ibu ini ya. Silent kan, kalau dia punya rencana mau balik lagi dengan laki-laki gila ini, mesti rahasianya jangan dibuka dong. Karena kedua-duanya tahu kenapa si Becky itu. Karena anak-anak sendiri seperti apa nih setelah tahu? It's a galau, it's just 9 years, belum tahu. But the way when I asked him, do you know what's the meaning of this? Yes, I know. Got me 11 years. I know. Can you explain? I know. Oke. Mungkin I will explain to you little bit. Iya, sending love ya buat mamanya Adila ya. Jadi Adila ini dan Indra Bekti, kabarnya mereka ini kembali kasih atau istilahnya menikah lagi gitu loh. Tapi si ibu ini merasa kayak gimana ya, namanya seorang anak ya. Seorang anak mempunyai masalah dengan suaminya. Tempat pelarian yang baik adalah orang tua, apalagi ibu, ya dong. Nah, di sini si ibu itu sudah memberikan apa-apa yang diperlukan. Dan ibu ini terkejut ketika Adila ini mengatakan kepada kedua anaknya, kenapa mereka itu bercerai, begitu. Artinya si Adila ini sama Indra Bekti ini bercerai. Dan di situ kedua anak ini yang masih kecil, ini cerita ibu ya, cerita ibunya Adila ya, itu mengetahui what's going on, apa yang terjadi antara orang tuanya dan kenapa mereka berpisah dan kenapa dengan ayahnya. Jadi ibu Adila ini merasa bahwa kenapa kamu menyayangkan ya, menyayangkan kenapa kamu itu kok memberitahu kedua anakmu. Dan sekarang ini mereka itu si Adila dan Indra Bekti itu balikan lagi. Tentu saja ibu ini sangat kecewa, apalagi alasan mereka bercerai itu karena si Indra ini kan ada dugaan bertemu atau apalah istilahnya ya, ada rekamannya yang bocor dengan skandal begitu ya. Iya. Dan ibu ini sangat kecewa bahwa skandal yang dilakukan Indra Bekti ini dugaan, ya kan? Ini kan menurut cerita si ibu bahwa itu bukan dengan lawan jenis, mainkan sesama jenis. Itu yang membuat ibu ini sangat kecewa. Dan ibu ini pun mengatakan bahwa Adila itu sepertinya anak saya itu mendapatkan seperti kayak magic lah apa seperti itu ya. Menurut kalian bagaimana ini? Jadi ibu ini berbicara dengan sangat lantang dan ya kalau kita tidak tahu masalahnya mungkin kita akan menganggap kok bisa ya seorang ibu harusnya mendukung, seorang ibu harusnya senang anaknya kembali lagi, apalagi kan sudah punya anak begitu. Tetapi ternyata itu masalahnya tidak mudah, Besti. Kalau kalian ada di posisi sang ibu ini bagaimana? Ya kan? Melihat anaknya terluka, and then anaknya ini entah keceplosan, entah sengaja memberitahu alasan kepada anak-anaknya yang masih kecil, alasannya seperti ini. Sampai mereka tahu loh apa itu maksudnya. Dan sekarang mereka ini kembali dan ya, ini membuat sang ibu sangat kecewa ya. Apalagi ibu Adila ini merasa bahwa ia terpisah dari cucu-cucunya begitu. Yang Madam Suki dengar, ibu ini mengatakan I don't have any hopes anymore begitu. Jadi aku tidak mempunyai harapan lagi karena kan si cucu ini kan hidup bersama ibu ya, bersama beliau ya selama 13 tahun atau something like that, 9 tahun ya.
Jadi everyday sama ibu, sama nenek, and then every time they meet, and then ibu ini juga membuat masakan dan lain-lain. Aku merasakan ini juga perih ya. Jadi di Indonesia itu ini keluar dari masalah ibu ya, atau keluar dari nenek ya. Di Indonesia atau di mana aja, pertengkaran, perseteruan yang mengakibatkan perceraian, kadang-kadang anak ini dibuat sebagai alat ya untuk mungkin kalau anaknya ini ikut sama bapaknya, anak ini sebagai alat untuk menyakiti mantan istrinya. Atau misalkan ini anak hidup sama ibunya, anak ini dibuat alat untuk menyakiti mantan suaminya, something like that ya. Jadi ini aku merasakan juga di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Makanya ini beratnya menjadi anak-anak yang dalam kehidupan broken home. Oke, jadi kita lihat yuk perasaan dari ibunya Adila ini. Karena ibunya Adila ini sudah menganggap atau tidak menganggap Adila ini sudah nggak ada lagi. Ibu ini menganggap bahwa she doesn't care anything ya, apapun yang terjadi nanti antara Adila dan Indra Bekti begitu. Coba kita lihat ya perasaan ibunda Adila ketika anaknya ini menyatakan, mengikrarkan untuk kembali kasih sama Indra Bekti, artinya mereka menikah lagi dong ya. Jadi kita lihat perasaan ibu Adila kepada anaknya. Oke. Di sini ada passion ya. Jadi ibu ini sudah merasa sabar sih selama ini. Sudah merasa kayak everything I do for you begitu ya sama si Adila ini. Tetapi ini membuat beliau terluka memang. Tapi beliau sudah passion sebelumnya. Sudah banyak kesabaran. Bahkan Ibu Adila ini mengatakan, kalau saya mau, saya tinggal ngomong sekarang dan semuanya selesai. Dan seluruh dunia akan tahu tentang Indra Bekti. Begitu. Oke, perasaan Ibu Adila. Di sini ada receptivity. Beliau ini waktu anaknya mengatakan curhat atau apa yang terjadi dengan anaknya pertama kali, ibu ini merasa kayak ingin melindungi, begitu ya, ingin melindungi dong sebagai orang tua, sebagai ibu ya. Namun coba kita lihat di sini ada experiencing. Sebagai seorang ibu, ia berhak, ia bertanggung jawab untuk melindungi anaknya dan cucu-cucunya. Nah, jadi kan mungkin ibu ini mempunyai sebuah ketakutan. Apakah nanti Indra Bekti ini akan mengulangi hal yang sama? Dan Indra Bekti ini akan menyakiti anaknya lagi. Begitu. Coba kita lihat kekhawatiran Ibu Adila. Apakah ini akan terjadi bila nanti Adila dan Indra Bekti sudah kembali, ya? Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Oke, di sini ada Ten of Pentacles, tetapi ini terbalik, ya. Kalau ini tidak terbalik, artinya memang mereka ada sebuah masalah yang sangat besar. Nah, karena ini terbalik kartunya, maka mereka berpikir, Adila dan Indra Bekti berpikir bahwa perkawinan ini mereka bisa memperbaiki. Jadi seperti ini, Indra Bekti minta kesempatan kedua gitu ya kepada Adila. Oke. Dan di sini ada Page of Swords, iya. Jadi Page of Swords ini adalah sebenarnya artinya ya, kalau kalian pengen tahu,
Patch of sword artinya laporan penyakit. Makanya ibu ini kan mengatakan dengan sangat-sangat gamblang dan sangat-sangat tegas. Ya, kalian boleh dengarkan sendiri ya di infotainmentnya. Ibu Adila mengatakan, mudah-mudahan nanti nggak kena AIDS begitu ya. Karena kan si Indra ini memang waktu ditinggalkan itu lagi sakit. Dan semua orang mengatakan bahwa bagaimana ya Adila itu suami lagi sakit kok ditinggalin begitu. Tetapi sang ibu memberikan banyak sekali komentar ya, pendapat beliau. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini ada Page of Sword ya, ada laporan penyakit. Oke, kartu ketiga di sini ada The Emperor. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah nanti Indra Bekti ini akan mengulangi kesalahannya atau akan terjadi menyakiti hati Adila? Apa jawabannya? Di sini sepertinya energinya positif ya di sini ya. Dan mudah-mudahan dengan niat baik Indra Bekti itu apa ya namanya bisa untuk membawa atau menyatukan anak dan istri begitu, atau mereka menjadi satu keluarga lagi. Mudah-mudahan di sini Indra Bekti benar-benar untuk memperbaiki apa ya dirinya, ya kan? Dia juga sembuh, dia juga menjadi suami yang terbaik. Tapi Madam Suki ingin kalau Indra Bekti nantinya merangkul hati ibundanya Adila, ya dong. Oke, bagaimanakah hubungan Indra Bekti dan ibu mertuanya ke depan? Apakah mereka akan baikan kembali karena sang ibu pada saat ini sedang emosi begitu ya? Oke, kita lihat kartu yang berikutnya. Apakah hubungan Indra Bekti dan ibu mertuanya akan membaik? Di sini ada The Well. Di sini ada Two of Pentacles, sorry. Di sini ada Two of Pentacles. Di sini ada The Chariot. Jadi sepertinya begini ya. Setelah mereka menikah, akan ada sebuah upaya dari Indra Bekti dan Adila untuk merangkul hati ibunda kembali. Ya, ini mudah-mudahan akan terjadi begitu. Tetapi memang sang ibu ini sepertinya sangat sakit hati atau istilahnya kecewa lah ya, bukan sakit hati ya, kecewa dengan apa yang dilakukan Adila gitu. Sebenarnya kalau mereka baikan lagi sepertinya nggak apa-apa loh ya. Tetapi kadung Adila mengatakan kepada anak-anaknya tentang masalah mereka. Bahkan alasan Adila ini cerai dengan papanya anak-anak alias Indra Bekti. Ini loh yang membuat Indra Bekti itu ini loh yang membuat mamanya Adila itu kecewa yang nggak kepalang tanggung istilahnya. Ya, seperti kayak gini. Kalau kamu tuh mau kembali, ya. Kalau kamu berpikir suatu hari kamu akan kembali, kenapa kamu itu menceritakan alasan yang terjadi? Kalau papanya tuh begini. Aturan kamu tuh jangan bicara seperti itu, gitu. Jadi istilah mamanya ini ya, kamu itu seperti kayak kamu tuh seperti kayak kata orang Jawa itu apa jungkrakno gitu ya, seperti mendorong anak kamu ke jurang, lalu sekarang kamu berusaha untuk menariknya lagi. Madam Suki ya sangat mengerti, sangat paham dengan bundanya Adila. Karena sebagai orang tua kadang karena kita itu emosi yang tingkat dewa. Kadang kita itu memberikan beban kepada anak-anak kita dengan memberikan, anak-anak itu kan masih kecil ya. Apa salahnya sih kita itu memberikan alasan yang lebih wise begitu, alasan yang lebih bisa dimengerti. Misalkan mama dan papa tidak lagi sejalan, kami selalu beda pendapat, dan mungkin saat ini papa dan mama belum bisa bersama-sama. It is more better ya, daripada
kita ngasih tahu, oh ayah kamu tuh begini, 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 kedapatan begini, suka sama om ini atau apalah ya. Itu kan seperti kayak, ya aku bisa memahami ibunya Adila, ya. Jadi di sini ada Two of Pentacles, mamanya Adila ini bakalan kayak, ini masih memiliki sebuah proses panjang, proses yang sangat panjang untuk merengkuh hati bunda. Dan in the end mereka akan baikan, ya, akan baikan, ya, amin, mudah-mudahan ya. Kita hanya ingin yang terbaik saja. Terus seperti yang dikatakan oleh Ibu Adila, apakah benar Adila ini mendapatkan, ia mau kembali dengan indra bekti itu ada sesuatu, mengerti ya, tanda petik. Karena ibunya Adila mengatakan, kalian boleh bertanya kepada ahli nujum atau orang yang lihat kartu-kartu kapan mati, kapan ini ya. Kalau tukang tarot yang bagus, yang benar, maksudnya tukang tarot yang apa ya, kita nggak bisa mendahului Tuhan loh ya. Kita juga nggak tahu kapan kita mati. Jadi kita juga nggak perlu ngelihat orang lain mati, begitu kan ya. Karena itu urusan Allah gitu. Yang kita urus adalah sewaktu kita hidup aja. Oke, jadi apakah kekhawatiran Ibu Adila itu benar bahwa Adila ini mendapatkan sesuatu dari indra bekti, begitu ya? Oke, di sini ada Page of Pentacles. Di sini ada The Hermit. Di sini ada Page of Wands. Oke, jadi sebenarnya dua kartu ini positif. Tapi Madam Suki akan kasih tahu kalian ya, bahwa di Page of Pentacles ini ada sebuah kabar baik, ya. Kabar baiknya itu dari mana? Sebenarnya kabar baik ini dari kedua belah pihak. Dari diri Indra sendiri, dari diri Adila sendiri. Jadi selama perenungan itu, mereka ini mencoba untuk mendamaikan hati mereka masing-masing, untuk menemukan nasihat-nasihat yang terbaik untuk anak-anak mereka, ya. Dan mereka memilih untuk bersama kembali, ya, untuk menjalin perkawinan kembali. Nah, karena di sini ada Page of Wands. Jadi di Page of Pentacles ini ada sebuah tujuan baik ya dari kedua belah pihak. Di sini ada tadi yang Madam Suki terangkan bahwa mereka sedang menemukan kebaikan, ingin menemukan hal yang terbaik untuk diri mereka masing-masing. Dan di Page of Wands ini ada kabar baik dari mereka sendiri gitu. Mereka ini sama-sama optimis untuk kedua belah hati mereka atau anak-anak mereka. Oke? Jadi meskipun di sini ada dua positif, tetapi di sini sepertinya tidak ada, karena ini murni adalah keinginan Indra Bekti dan Adila sendiri untuk kembali. Oke, jadi kita doakan saja yang terbaik untuk semua belah pihak. Mudah-mudahan dengan bersatunya Indra Bekti dan Adila ini, hati sang bunda atau ibunya Adila yang sudah terluka ini oleh kelakuan anak-anak mereka ini dapat dirangkul kembali, minta maaf, dan mudah-mudahan si nenek yang notabene adalah ibunya Adila ini bisa berkumpul dengan cucu-cucunya kembali. Oke, buat kalian yang mau reading tarot dengan Madam Suki, silakan aja DM di Instagramnya Madam Suki. Dan ini adalah personal reading, artinya bertarif. Tapi kalau kalian tidak mempunyai dana, silakan aja untuk tongkrongin YouTube-nya Madam Suki setiap malam Sabtu pukul 21.00, karena Madam Suki akan memberikan readingan gratis untuk masalah kalian. Dan tapi kalian harus membantu untuk share 25 video Madam Suki yang mana aja. Buat kalian yang mempunyai mental illness, trauma, terus udah gitu pernah dilecehkan, mempunyai gangguan dalam pikiran,
mempunyai gangguan dalam kepribadian atau mental, silakan aja ikut di program Paket Cahaya. Program Paket Cahaya ini berlangsung 7 hari dan tidak memakai obat. Biasanya klien Madam Suki datang adalah orang-orang yang mempunyai gangguan-gangguan di dalam dirinya, entah itu trauma yang begitu berat, ya kan? Entah itu gangguan dalam kepribadian mereka dan lain-lain. Mereka biasanya sudah pergi ke dokter, sudah pergi ke psikolog ataupun psikiater. Tetapi mungkin ya belum jodoh. Silakan aja datang ke Madam Suki karena Madam Suki banyak mengobati masalah-masalah klien yang tadi Madam Suki katakan. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam Cahaya. I love you. Bye-bye.